Pembina mental prajurit bangsa, mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Bhinneka Wiratama, Pancasila Sabta Marga menjiwai kehidupan kami. Yang terkasih para prajurit TNI dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, saya dari Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat Rohani Katolik ingin mengajak saudara-saudara sekalian dimanapun berada, bersama-sama merenungkan tentang perjalanan iman Petrus. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan men-sharingkan tentang peristiwa penjala ikan menjadi penjala manusia. Dalam Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari kita merenungkan bersama-sama sebuah perjalanan iman seorang Petrus secara manusiawi kepada Tuhan. Situasinya adalah ketika Yesus berada di Danau Genesaret. Kemudian orang banyak mengerumuni. Lalu setelah mengerumuni Yesus, Yesus mengajak para muridnya untuk menyingkir sejenak di danau. Pada satu saat ketika Yesus melihat orang banyak dan mengajar, setelah selesai berbicara, dia berbicara kepada Simon untuk bertolak ke tempat yang lebih dalam. Persoalannya adalah ketika dalam Injil lainnya disebutkan bahwa Petrus tidak mendapatkan ikan beberapa hari sebelumnya. Dan pada hari itu, Yesus memerintahkan atau meminta Petrus untuk mengambil jalanya lalu menebarkan jala ke tempat yang lebih dalam. Apa yang terjadi, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus? Ketika jala ditebar, kemudian ikan begitu banyak didapatkan. Secara manusiawi kita melihat bahwa mestinya Petrus dan murid-murid yang lainnya akan bersukaria karena dia melihat bahwa ikan yang berada di jala atau tersangkut di jalanya begitu banyak. Tetapi kesadaran secara manusiawi bahwa ikan yang begitu banyak itu tidak membawa serta-merta Petrus langsung sibuk dengan ikannya, tetapi dalam Injil selanjutnya diceritakan bahwa Petrus kemudian jatuh tersungkur di kaki Yesus. Dan itu menunjukkan satu perjalanan iman di dalam Kristiani. Ketika Petrus yang secara manusiawi melihat apa yang dihasilkan begitu banyak, dia tidak serta-merta terpaku pada ikan-ikan. Kalau dalam Injil lain dikatakan di situ ditangkap 153 ekor. Tetapi dalam konteks ini adalah peristiwanya iman Petrus sendiri. Di situ dikatakan bahwa ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Kesadaran itu mendapatkan begitu ikan yang begitu banyak, menyadarkan Petrus bahwa dia seorang yang berdosa. Dan ini menjadi hal yang luar biasa ketika sebuah cerita atau peristiwa sederhana menjala ikan membawa Petrus yang nantinya kita tahu dalam perjalanannya, Petrus menjadi yang dituakan di antara para murid dan dia menjadi bapa pertama di dalam gereja Kristiani atau Kristen awal, di mana dia menjadi tonggak batu karang sejati dalam iman Kristiani. Contoh sederhananya adalah ketika Petrus mendapatkan ikan banyak bersama murid yang lainnya, dia tidak berhenti pada ikannya, tetapi dia menyadari bahwa apa yang dia dapatkan ini
ada hubungannya dengan perintah Yesus, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan ini adalah satu peristiwa iman Kristiani sejati, seorang Petrus yang pada akhirnya nanti kita tahu juga bahwa kematiannya dia meminta untuk disalib dengan kepala di bawah. Dan itu menjadi luar biasa keyakinannya. Walaupun dalam perjalanannya kita tahu juga bahwa Santo Petrus 3 kali mengingkari Tuhan. Tetapi itu manusiawi bagi kita, bahwa perjalanan hidup seorang manusia selalu ada jatuh dan bangun. Tetapi ketika kita dalam hal penderitaan ataupun masalah yang besar, Petrus tidak berhenti. Dia tetap menyadari kesalahannya dan dia bangkit kembali. Dia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengatakan, "Aku ini orang berdosa." Saudara-saudara yang terkasih, para prajurit sekalian maupun PNS dimanapun Anda berada, satu peristiwa yang penting dalam hidup kita seringkali kita melalui dengan berbagai macam hal yang tidak kita perkirakan. Tetapi yakinlah bahwa di dalam kehidupan ini ketika kita mengikuti hati kita dan di situ Tuhan bertahta dan memberi jawaban kepada kita, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Maka tuntutan kita adalah kita bertolak dalam hati kita yang lebih dalam. Kita memikirkan segala risiko di dalam setiap tindak tanduk kita untuk mengabdi, mengimani bahwa Tuhan selalu berbicara dalam hidup kita, baik pahit, getir, senang, bahagia, atau apapun itu, baik kehidupan maupun kematian. Kita harus tersungkur bersama-sama di depan kaki Yesus agar kita menyadari bahwa peristiwa hidup kita bukan kebetulan, tetapi Tuhan selalu berbicara di dalam hidup kita melalui kata-kata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Ketika kita bertolak dan mau menjalankan perintah Tuhan kepada kita, pada satu titik itu kita akan menemukan apa yang memang kebutuhan kita secara manusiawi, tetapi yang disadari harus seperti Petrus yang menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Ketika itu menyadari semuanya, maka apa yang nampak di depannya itu bukan hal yang menjadi luar biasa. Tetapi yang luar biasa bahwa perintah Tuhan bagi Petrus harus dijalankan selamanya. Demikian renungan pada kesempatan ini. Semoga renungan ini menjadi pedoman kita. Kami dari Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat mengucapkan selamat bertugas kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat, PNS dan keluarganya dimanapun bertugas dan berada. Dan semoga kami selalu mendoakan Tuhan memberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan keberhasilan dalam pengabdian kita kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat, PNS dan keluarganya, marilah kita bersama-sama agar menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat yang berada di sekelilingnya. Inilah tanggung jawab dan panggilan kita untuk mengimani sesuai dengan keyakinan kita, iman Kristiani, untuk berbagi kasih kepada orang lain. Demikian, salam, Tuhan memberkati. Terima kasih.